Kita akan lanjutkan dengan hadis selanjutnya, hadis nomor 16 dalam bab kitab sunnah ini dengan sanad sahih, ya. Dan urutan 628 dari awal kita belajar dari Amr bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ati fakun. Allah paling dekat dari seorang hamba, ya, adalah pada waktu tengah malam yang terakhir. Jika kamu bisa menjadi salah seorang yang berzikir kepada Allah di saat itu, maka lakukanlah. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan lafaz hadis ini adalah lafaznya serta Ibnu Khuzaimah menyebutkan dalam sahihnya. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib, ya. Namun Syekh Albani rahimahullah telah menelusuri hadis ini dan mengatakan sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, hadis ini sekali lagi menyebutkan tentang keutamaan salat malam sebagaimana sudah kita singgung juga pada hadis yang sebelumnya. Salah satu potongan wasiat Jibril adalah kemuliaan seorang mukmin justru di salat malamnya, dan sebelumnya juga ada hadis-hadis yang lain yang sudah kita bahas karena sudah belasan hadis kita bahas, kebanyakan menyinggung tentang salat sunnah terutama salat malam, ya. Di sini ada penyebutan untuk pelajaran yang bisa kita ambil. Waktu yang paling mulia adalah menjelang subuh di sepertiga malam, ya, mulai dari jam 1 sampai menjelang subuh. Ini waktu-waktu yang luar biasa kalau seseorang hamba ingin bermunajat, mendekatkan diri kepada Tuhan, ini waktu yang paling tepat. Dan ini sudah saya bilang tadi, tidak ada masa negosiasi lagi sama syaitan, mengantuk, capek, enggak. Jadikan sebagai program hidup, ya, jadikan sebagai program hidup. Jadi Anda tidur lebih awal, misalnya kalau Anda khawatir memang kalau telat tidur maka kebablasan, nggak bisa sholat malam. Kecuali Anda memang biasa begadang. Ada orang tidak mudah tidur malam hari, lalu dia tidak tidur, lalu dia gunakan sholat malam, itu sangat bagus. Intinya jangan sampai luput ini teman-teman sekalian. Anda akan membutuhkan satu kali sujud itu di hari kiamat nanti. Jangan sia-siakan. Selama Allah masih kasih kesempatan, bangun. Ya. Anda bisa tidur nanti, selepas waktu duha misalnya, atau di waktu kailula di siang hari, Anda masih bisa. Kalau memang sangat ngantuk, bisa Anda isi di waktu lain, ya. Dan Allah SWT memuji mereka di banyak ayatnya. Seperti misalnya yang berbunyi tentang ciri hamba-hamba Allah yang dipuji dan ahli surga ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sangat sedikit sekali tidur di malam hari, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar, di waktu sahur itu, ya, waktu yang sudah menjelang subuh itu mereka banyak istighfar kepada Allah. Kita lanjutkan ke hadis nomor 17, ya. Ini masih sama, kurang lebih berhubungan dengan masalah ibadah sholat sunnah ini. Dengan sanad hasan dan hadis nomor 629 dari awal kita belajar dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim wa yastabshir bihim." Ada 3 orang yang mana Allah mencintai mereka, tertawa kepada mereka dan berbahagia kepada mereka. Ya. Alladhi idan kashafat fi'atun qatala wara'aha binafsihi lillahi azza wa jal. Fa imma yuqtal wa imma an yansur Allah wa yakfiyahu. Fayaqul unzuru ila abdi hadha kayfa sabara li wa binafsihi. Walladhi lahu imra'atun hasanah wa firashun layyinun hasan. Fayaqumu min al-layl. Fayaqulu yadharu shahwatahu wa yadhkuruni walau sya'a raqad. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء. Orang yang pertama ini dari 3 orang yang Allah mencintai mereka. Bukan lagi manusia, bukan lagi raja dunia, tapi sang raja yang sebenarnya pencipta segala sesuatunya, ya, mencintai mereka. Semoga kita termasuk ini insyaallah. Allah tertawa pada mereka. Maksudnya tertawa ini bukan tertawa yang dalam hal negatif, ya. Maksudnya Allah kagum sama mereka. Ada orang tertawa karena bahagia, ya. Maka lebih kepada makna tertawa yang positif, bukan tertawa yang negatif, ya. Dan juga berbahagia kepada mereka. Ini yang menafsirkan makna tadi tertawa ini. Ada orang tertawa karena olok-olok, itu tidak masuk dalam makna ini. Ada orang tertawa karena menghina, tidak masuk dalam ini. Tapi ini tertawa karena bahagia. Ya, bagaimana Anda bahagia pada saat melihat anak Anda lulus, istri Anda melahirkan dengan normal, apalah Anda sembuh dari penyakit, maka Anda tertawa, ya, karena bahagia. Bukan lagi senyum, memang tertawa biasanya gitu. Maka ini maknanya positif, ya. Berarti Allah akan memenuhi kebutuhannya, Allah akan maafkan kesalahannya, Allah akan segala macam hal.
ya, Allah akan berikan kepada dia 3 golongan ini, 3 keadaan ini. Ya, jadi subhanallah 3 keadaan sebelum kita jelaskan teman-teman, menjelaskan kepada kita makin beratnya sebuah cobaan dalam mengerjakan sebuah ibadah, makin besar pahala di sisi Allah dan makin mudah mengundang cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama adalah orang yang apabila sekelompok tentara muslim terdesak, dia berperang di belakang mereka sendirian karena Allah azza wa jal, maka dia terbunuh atau Allah menolongnya dan melindunginya. Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah hambaku ini bagaimana dia sabar sendirian demi aku. Ini golongan yang pertama. Orang yang lagi masuk di medan perang, kemudian pasukan muslim terdesak, terpukul mundur, orang pada kocar kacir, dia tetap kokoh. Dia nggak peduli. Ya. Walaupun dia tinggal sendirian. Kalau bukan dia terbunuh, mati syahid, atau dia diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan butuh perjuangan, tidak gampang. Di perang di perang Hunain tepatnya, pasukan muslimin waktu itu mencapai jumlah 12.000 orang. Belum pernah pasukan Islam sejumlah sebesar itu. Sebelumnya pembebasan kota Mekah 10.000. Tapi setelah itu ada banyak mu'alaf masuk Islam, mereka ikut perang juga, hanya menjadi 12.000. Pasukan pertama yang Nabi SAW suruh turun dipimpin Khalid bin Walid, Bani Salama, 1.000 orang. Turun dari bukit menuju ke lembah Hunain. Tapi mereka rupanya kena terjal sekali, dan mereka turun pakai kuda. Ya, maka agak kerepotan. Rupanya musuh sudah tahu mereka akan turun lewat situ, maka diseranglah tiba-tiba. Dan sampai terluka parah. Kaum muslimin banyak jadi korban. Nah, yang dari atas turun, gelombang kedua, gelombang itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka turun, lalu mereka hanya saling menumpuk gitu. Lalu mereka tersebar di lisan mereka, oh musuh telah memerangi kita. Akhirnya pada kocar kacir yang belum sempat turun, mereka melarikan diri. Sampai ada yang sempat melarikan diri mendekati kota Mekah. Padahal jauh sekali ya, dari lembah Hunain itu. Lumayan ya 30 km kalau kita sekarang hitung. Nah, mungkin dengan mobil bisa setengah jam ya. Maka pada saat itu Nabi SAW melihat orang kocar kacir, orang pada lari gitu. Lalu beliau menyuruh Abbas, pamannya radhiyallahu anhu, suaranya lantang, mengatakan, wahai muslimin, ya, kesinilah. Wahai ahli syajarah, wahai orang-orang yang pernah membaik di bawah pohon, datanglah. Sampai beberapa sahabat kumpul, dan subhanallah dari 12.000 itu, dalam beberapa buku sirah dikatakan hanya 100 orang yang tinggal bersama Nabi SAW. 12.000, kocar kacir semua, 100 orang. Dan Nabi SAW kokoh tetap dengan 100 orang memerangi orang-orang kafir tersebut, sampai ya, mereka terkalahkan orang kafir ini. Ada beberapa buku sirah sejarah menjelaskan turun malaikat yang membantu pada saat itu. Ya, walaupun mereka tidak ikut berperang, tidak seperti di Badar, mereka memang datang dan membunuh orang-orang kafir, tapi ini tidak, gitu kan? Intinya kocar kacirlah pasukan tersebut, dan 100 orang ini ya tetap kokoh bersama Nabi SAW. Bagaimana seorang sahabat yang mulia, subhanallah, tidak terlintas namanya sekarang. Orang ini terkenal, saya sebutkan dalam sirah waktu itu di perang Uhud. Pada saat disebarkan isu ya oleh orang-orang kafir Quraisy kalau Muhammad telah mati. Ada Ibnu Qami'ah namanya, orang kafir ini sempat menyerang Nabi SAW dalam satu lubang dan melukai pelipis Nabi, ya, gigi Nabi alaihissalam, dan dia menghantam pundak Nabi SAW yang Nabi mengatakan masih merasakan sakitnya selama sebulan. Itu menyebarkan Muhammad telah mati. Maka tersebar berita. Waktu itu di antara orang yang melemas, pada itu Umar bin Khattab yang sangat kokoh secara fisik, sangat kuat imannya, duduk. Dia mengatakan, saya duduk di kancah peperangan, meletakkan pedang saya, dan merasa seperti orang yang tidak menyangka kalau Nabi SAW itu meninggal dunia. Nah, isu tersebar. Dan di sebelahnya ada Sa'ad ibn Mu'ad, ya, ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa mereka imannya gitu. Mereka bingung mau buat apa nih. Nabi SAW sudah terbunuh. Sampai lewat sahabat yang saya maksudkan ini. Lewat, kemudian Umar mengatakan, kau mau kemana? Dia memicu kudanya dengan kencang. Dan dia mau menuju ke musuh sendirian. Dia mengatakan, saya mencium bau surga di Uhud. Kenapa saya tidak melawan gitu? Kata Umar, tapi kan Rasulullah sudah terbunuh. Lalu kata Umar, dia mengucapkan kata-kata orang itu yang membuat kami semangat kembali. Maka dia mengatakan, kalau betul Rasulullah SAW sudah terbunuh, maka bangunlah supaya kau terbunuh bersamanya. Maka Umar
Dan Sa'ad bin Mu'adz dan beberapa sahabat langsung semangat, mereka bangun, mereka masuk coba menyerang pasukan musuh, tapi mereka tidak bisa. Mereka mengatakan kami tidak bisa mengikuti orang itu karena dia sudah masuk ke dalam kancah peperangan. Dan setelah selesai perang pun nggak ada yang bukan anggota tubuhnya teracer cincang karena banyaknya orang yang menyerang dia. Dan ditemukan jarinya itu dikenali oleh saudarinya kalau ini adalah bagian dari tubuh kakak dia. Jadi bagaimana orang-orang ini justru di masa-masa lagi genting begitu, mereka tetap bertahan, itu luar biasa. Ya. Mereka justru menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak, saya mau kejar ini. Dan di sini Allah akan berikan kepada dia. Karena tidak semua orang masuk medan perang bisa mati syahid, teman-teman sekalian. Nah, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, yang Allah cintai mereka, Allah tersenyum dan tertawa pada mereka, Allah bahagia dengan mereka. Maknanya Allah maafkan kesalahannya, Allah penuhi kebutuhannya, gitu kan. Yaitu orang yang memiliki istri yang cantik, tempat tidur yang empuk lagi bagus. Tapi dia bangun malam, lalu Allah berfirman, dia meninggalkan kesenangannya dan mengingatku, padahal kalau dia mau dia bisa tidur. Ranjangnya empuk, bed covernya bagus, AC dingin, istri di sebelah sudah pakai baju tidur, tapi subhanallah, dia meninggalkan semua itu. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cobaan, gitu kan. Seperti itu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menilai sholat malamnya orang ini punya nilai plus. Selain dapat pahala, Allah juga akan sangat bahagia dengan dia. Kalau Allah bahagia, Allah akan berikan juga dia kebahagiaan. Ini saksi bahasan kita tentang sholat malam ini. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah serta orang yang apabila dalam perjalanan musafir, dia bersama beberapa orang kawannya. Mereka berjalan di malam hari kemudian tidur. Kena capek, letih, biasa orang safar begitu ya. Apalagi kalau lewat darat misalnya. Lalu dia bangun sendirian di waktu sahur dalam keadaan susah dan senang. Maksudnya tetap dia bangun sholat malam. Ya, jadi di dalam hadits ini, dua golongan dari tiga ini yang Allah bahagia dan tentram sama mereka ini, duanya ini semua berhubungan dengan sholat malam. Kalau yang satu meninggalkan istri dan ranjangnya demi untuk sholat malam, yang satu meninggalkan atau memaksakan diri walaupun capek dalam kondisi safar, teman-temannya lagi nikmati tidur, dia justru sholat malam. Ya, saya juga ingin berbagi di sini teman-teman sekalian, bagi anda yang berlibur bersama keluarga, ya, bukan berarti pada saat berlibur justru lalai. Ya, kalau di Jakarta mungkin masa-masa sebelum PPKM atau pandemi, biasa orang ke puncak, biasa orang ke Bandung, kemana-mana jalan ke keluarga, rekreasi keluarga. Atau anda mungkin di daerah masing-masing ada wilayah-wilayah yang anda kenal, ya. Anda pergi ke sana. Biasanya orang ke tempat yang sejuk, hotel yang bagus, malah lalai. Malah nggak sholat malam, malah nggak sholat on time, mentang-mentang musafir, jamak qasr takdim. Mereka melalaikan. Ini aneh. Zikir pagi petangnya terlewatkan, baca Qur'annya terlewatkan. Justru harusnya pemandangan yang indah, udara yang sejuk makin membuat mereka dekat dengan Tuhannya. Makin digunakan untuk bertafakur, bukan makin lalai, bukan makin kemaksiatan. Allahu a'lam. Saya akan bacakan sekarang hadits nomor 18, lanjutannya dulu. Karena ini hadits mirip dengan hadits yang tadi baru kita bahas ini. Dan nomor 18 ini ada 18A dan 18B ya. 18A ini urutan 630 dari awal kita belajar dengan sanad hasan di ghairihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ajiba rabbuna mir rajulain. Rajulun thara an wita'ihi wa lihafihi min baini ahlihi wa hibbihi ila salatihi. Fayaqulu Allah jalla wa ala ayya malaikati. انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع فرجع حتى يحرق دمه فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يحرق دمه." Rabb kita takjub kepada dua lelaki, kagum dengan mereka. Kalau Allah kagum, Allah akan ampuni kesalahannya, Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan berikan kebutuhannya. Seorang laki-laki yang bangkit dari kasur, ini yang pertama ya, ya Allah kagum pada mereka. Seorang laki-laki yang bangkit dari kasur dan selimutnya di antara keluarga dan orang yang dicintainya menuju sholatnya. Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman,
wahai para malaikatku, lihatlah hambaku ini. Dia bangkit dari kasur dan selimutnya di antara orang yang dicintai dan keluarganya menuju sholatnya. Karena dia mengharapkan balasan yang ada di sisiku dan takut terhadap ancaman yang ada di sisiku. Ini golongan pertama. Tentang sholat malam, sama tadi. Mirip dengan hadis sebelumnya penjelasannya. Jadi bagaimana ada motivasi untuk sholat malam dan dianjurkan meninggalkan walaupun ranjang empuk, walaupun ada pasangan yang sudah menunggu. Ya, dia bisa berpelukan, dia bisa bermesra, tapi dia tinggalkan untuk sholat malamnya di malam hari. Kemudian yang kedua adalah seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah di mana kawan-kawannya telah mundur dan dia mengetahui kewajiban yang harus dia lakukan saat terdesak kalah dan apa yang didapatkannya bila dia maju. Lalu dia maju sehingga darahnya ditumpahkan atau mati syahid. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah hambaku ini. Dia maju karena mengharapkan balasan yang ada di sisiku dan takut dari ancaman yang ada di sisiku sehingga darahnya ditumpahkan. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Ya'la Tabarani dan juga Ibn Hibban dalam sahihnya. Artinya Allah sangat suka dengan orang yang memang justru di masa-masa genting itu dia makin gencar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan makin lalai. Dan ini sudah kita paparkan penjelasannya pada hadis yang sebelumnya. Yang terakhir teman-teman sekalian 18b-nya sahih li ghairihi tapi mauquf. Maksudnya menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan dia hanya sampai sahabat saja. Diriwayatkan oleh Tabarani secara mauquf dengan sanad hasan lafadznya, Inna Allah la yadhaku ila rajulaini rajulun qama fi lailatin baridatin min firashi wa lihafi wa ditharihi fatawadda thumma qama ila as-salah fayaqulu Allah azza wa jalla li malaikati ma hamala 'abdi hadha 'ala ma sana' فيقولون ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك فيقول فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. Ini rincian daripada hadis sebelumnya ya. Terjemahnya perhatikan baik-baik. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah benar-benar tertawa kepada dua orang. Maaf, ini dari perkataan sahabat karena dia mauquf ya. Tapi ini dinukil dari Nabi SAW, cuman karena riwayatnya hanya sampai sahabat, maka dikatakan mauquf. Sesungguhnya Allah benar-benar tertawa kepada dua orang. Seorang laki-laki yang bangun di malam yang dingin dari tempat tidurnya, selimut dan hambal yang menutupnya. Lalu dia berwudu, kemudian mendirikan sholat. Malam dingin, sejuk, tapi dia tetap wudu lalu dia sholat. Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman kepada para malaikatnya, apa yang mendorong hambaku melakukan apa yang dia lakukan ini? Sebenarnya Allah sudah tahu, tapi Allah menanyakan kepada para malaikatnya. Karena mereka juga makhluk. Supaya mereka juga ya mengetahui bagaimana Allah menilai hamba-hambanya. Maka para malaikat menjawab, wahai Tuhan kami, dia mengharapkan balasan yang ada di sisimu dan takut dari ancaman yang ada pada sisimu. Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku telah memberinya apa yang diharapkannya dan mengamankan dari apa yang ditakutinya. Ya. Artinya, apa yang dia minta, apa yang diharapkan, aku penuhi semua. Apa yang dia takut, dari urusan dunia dan urusan akhirat, maka aku akan amankan dia. Ini karunia yang luar biasa gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang bangun di malam hari keutamaan ini. Dia tinggalkan tempat tidurnya, dia tinggalkan kenikmatan ya biologisnya pada saat dia malam, tapi dia bangun sholat malam, maka Allah Subhanahu wa taala penuhi semua kebutuhannya. Allahu a'lam. Dan kita akan lanjutkan insyaallah pertemuan akan datang hadis nomor 19 ya. Pertemuan akan datang hadis nomor 19 dan yang urutan dari awal belajar 631.